Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah punya argumen bagus banget nih, tapi kok ya gagal gitu aja meyakinkan seseorang? Sering itu kejadian. Nah, kan? Mungkin masalahnya itu bukan di argumen Anda, tapi karena cara ngomongnya kurang pas buat orang itu. Betul, gayanya beda. Iya, gayanya. Nah, kita mau coba telusuri nih, bab 4 dari buku Persuading Aristotle, karya Peter Thompson. Fokusnya yaitu cara mempengaruhi berbagai tipe kepribadian. Menarik. Visi kita kali ini, bongkar caranya biar komunikasi kita lebih kena sasaran lah. Anggap aja ini jalan pintas jadi komunikator yang, ya lebih efektif gitu. Bener banget, inspirasi bab ini tuh datang dari pengamatan orang kayak Tom Peters, pembicara bisnis gitu, yang bisa banget memukau audiens yang macam-macam. Oh, yang itu ya? Iya, rahasianya apa? Ternyata dia paham dan bisa ngasih apa yang dibutuhin secara psikologis sama gaya belajar orang yang beda-beda itu. Ah, oke. Fondasinya sih banyak dari Carl Jung ya, Ya. yang memetakan ada dimensi kepribadian kayak orang yang energinya keluar, ekstrovert, lawannya introvert. Terus, ada yang mikirnya logis, thinking, lawannya yang pakai perasaan atau nilai, feeling. Nah, kombinasi ini nih yang ngebentuk cara orang nerima info dan persuasi. Oke. Jadi buku ini bikin lebih simple ya. Kayak ada matriks gitu. Iya, disederhanain. Bayangin aja ada kotak dibagi 4, sumbu datarnya dari introvert ke ekstrovert, terus sumbu tegaknya dari thinking ke feeling. Oke, kebayang. Nah, ini jadi 4 tipe utama. Communicator, itu yang extrovert feeling. Terus shaker, extrovert thinking. Shaker, oke. Lalu auditor, itu introvert thinking. Dan terakhir sharer, si introvert feeling. 4 ya berarti. Communicator, shaker, auditor, sharer. Betul. Nah, poin pentingnya nih, kemungkinan besar ya, 3 dari 4 orang yang Anda ajak ngobrol, itu tipenya beda sama Anda. Wah, iya juga ya. Makanya, kita perlu tahu tombol mana yang pas buat mereka, bukan neken tombol andalan kita terus. Gitu kan? Benar banget. Oke, coba kita bedah satu-satu. Mulai dari mana nih? Kita mulai dari communicator aja kali ya, si extrovert feeler. Boleh. Gimana tuh ciri-cirinya? Mereka ini biasanya lincah, antusias banget, intuitif, seneng ngobrol, energinya tinggi, suka cerita, metafora, gambaran besar. Contohnya kayak Richard Branson gitu. Oh, oke. Kebayang. Terus cara ngomong ke mereka gimana biar masuk? Nah, kuncinya di energi. Anda harus bisa ngimbangin semangatnya. Pakai bahasa yang hidup, pakai perumpamaan, tunjukin antusiasme. Jangan cuma kasih data kering melulu. Ah, jangan data ya? Ya, fokus ke visi atau big picture-nya. Mereka perlu ngerasain koneksi dan semangatnya itu. Menarik. Jadi kuncinya energi sama cerita ya buat communicator. Terus, tipe kedua, shaker. Si extrovert thinker. Ini kebalikannya dong. Bisa dibilang gitu dalam hal fokusnya ya. Shaker itu orangnya tegas, orientasinya hasil banget, berani, ngomongnya belak-belakan, to the point, nggak suka basa-basi. Wah, kayaknya kenal nih orang tipe gini. Contohnya siapa? Contoh klasiknya disebut di buku itu Margaret Thatcher. Oh, oke. Terus cara meyakinkan shaker gimana? Harus singkat, padat, jelas, nggak bertele-tele. Langsung aja ke kesimpulan atau hasil yang mau dicapai. Tunjukin Anda yakin. Jadi jangan muter-muter ya? Jangan, buat mereka waktu itu ya hasil. Jadi sampaikan poin utama Anda cepat dan percaya diri. Oke, shaker butuh cepat, jelas, fokus hasil. Nah, terus yang ketiga, auditor, si introvert thinker. Kalau shaker kan extrovert, tapi mikir. Auditor introvert, tapi mikir juga. Bedanya apa nih? Bedanya lumayan gede di cara proses informasinya. Auditor itu analitis banget, logis, hati-hati sekali. Dia butuh detail, butuh struktur. Nggak suka diburu-buru. Oh, jadi pelan tapi pasti gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contohnya disebut mantan gubernur Bank Sentral, Bernie Fraser. Nah, buat mempengaruhi mereka, Anda wajib kasih data, fakta, analisis yang runut, langkah demi langkah. Harus lengkap berarti ya? Lengkap dan logis. Kasih mereka waktu buat mikir, buat mencerna. Siap-siap juga ditanya detail macam-macam. Wah, PR juga ya? Iya. Kuncinya di sini sabar sama bukti konkret. Jangan harap bisa ngeyakinin mereka cuma modal gambaran besar, tanpa data kuat. Oke, jadi pendekatan yang works buat shaker bisa gagal total ya kalau ke auditor?
Beda banget. Banget. Nah, terakhir nih, sharer, si introvert feeler. Cirinya gimana? Sharer ini biasanya tenang, bisa diandalkan, peduli banget sama orang lain, empatik. Mereka cari harmoni, konsensus, fokusnya ke dampak ke orang dan nilai-nilai. Contohnya Nelson Mandela. Oke. Terus cara terbaik buat deketin mereka? Kalau sama sharer, hubungan itu nomor satu. Bangun raport dulu. Bangun hubungan ya? Iya, tunjukkan empati yang tulus. Diskusiin gimana sih usulan Anda itu ngaruhnya ke orang lain, atau sejalan nggak sama nilai-nilai bareng. Mereka perlu ngerasa didengerin dan dipahami secara personal. Jadi aspek manusianya penting ya? Penting banget. Tunjukin Anda peduli sama hubungan dan sisi kemanusiaan, bukan cuma ngejar target atau efisiensi doang. Buat mereka, proses dan dampaknya ke orang itu sama pentingnya sama hasil akhir. Wah, ini bener-bener ngejelasin ya kenapa kadang kita ngerasa klik sama orang tertentu, tapi sama yang lain kok kayak susah banget nyambungnya. Iya kan? Contoh di buku soal Helen, yang sharer kesulitan minta naik gaji ke bosnya, George, yang shaker itu. Jadi masuk akal banget kan? Iya, beda banget cara komunikasinya pasti. Atau cerita CEO Larry Furnace Jr. yang bisa bikin semua tipe terpukau dalam satu pidato, itu nunjukin pentingnya kita bisa fleksibel ya. Tepat sekali. Yang menarik itu bukan cuma tahu tipenya, tapi sadar betapa pentingnya kita bisa pindah sepatu gitu. Pindah sepatu, maksudnya? Iya, mencoba memahami cara orang lain itu memproses informasi, memproses dunia, dan ngambil keputusan. Bukan maksa pakai cara kita. Oke. Kadang kan konflik itu muncul ya karena beda nilai dasarnya. Misalnya, shaker fokus ke hasil. Sharer fokus ke proses dan harmoni. Paham ini aja udah bisa ngebuka komunikasi loh. Jadi, intinya bukan cuma kenali audiensmu, tapi lebih ke adaptasi gayamu sesuai audiensmu ya. Nah, itu dia. Apakah mereka tipe yang butuh energi dan cerita kayak communicator? Atau yang butuh intisari kayak shaker? Atau detail kayak auditor? Atau malah butuh empati kayak sharer? Betul. Sedikit aja penyesuaian gaya kita, bisa jadi bedanya antara didengerin sama diabaikan ya. Bisa jadi. Mungkin gini deh, buat Anda yang dengerin. Coba deh, pas interaksi berikutnya, iseng-iseng tebak tipe lawan bicara Anda. Terus coba sedikit aja ubah cara Anda ngomong. Lihat apa yang terjadi. Eksperimen kecil ya. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat direnungkan. Apa tuh? Selain 4 tipe yang udah jelas ini ya, seberapa sering jangan-jangan asumsi tersembunyi kita soal kepribadian orang lain yang mungkin aja keliru malah jadi penghalang komunikasi efektif tanpa kita sadar sama sekali. Dalam juga ya pertanyaannya. Sesuatu buat direnungkan lah ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.